Kita mau ngapelin Taisa. Mau ngelamar kayaknya. Selamat datang. Tos dulu berkonten. Ya, baik. Tos. Mangan aku po. Terus mangan aku. Kita sudah menemukan para tersangka. Air terakhir ini. Sebelum melakukan petualangan, kita isi dulu nih perut kita. Jadi kita makan-makan sambil ngobrol-ngobrol dan sedikit bersenda gurau untuk menghilangkan ketegangan sebelum melakukan challenge. Nah, di garis start ini di jadwal nih ada tim 1, tim 2 dan tim 3. Tim 1 ada dari Kak Clares Taufan dan tim kedua ada dari tim Kak Gilbas dan terakhir ada tim 3 dari tim saya sendiri, tim Bang Rikas. Dari 3 tim ini startnya di jarak nih. Jadi tim 1 berangkat dijeda 10 menit baru tim 2 dan 10 menit lagi baru tim kita. Nah, sambil menunggu giliran kita berangkat nih, kita sempatin buat santai-santai ngopi biar nggak sepadan bro. Kopi juga. Juara 1. Kopinya panas. Walaupun kita dat terakhir, hasil belum di result. Jadi tetap kita masih punya kemungkinan senang juara. Amin. Oke, tim 1 dan tim 2 udah berangkat. Dan sebelumnya kita juga di briefing kalau sebelum mencapai garis finish kita bakal melewati beberapa pos, diantaranya ada 10 pos. Di setiap pos kita akan diberi tugas dan tugasnya itu dikirim melalui pesan WhatsApp. Jadi sebelumnya kita udah bagi tugas nih. Oke, tibalah saatnya kita memulai garis start. Oke, 2 menit. Di pos pertama kita sudah menemukan harta karun. Jadi di pos 1, 2, 3, 4 nanti kita bakal menemukan harta karun untuk dikumpulkan dan dipotret untuk buat laporan dikirim ke pihak panitia. Oke, di pos 1 kita menemukan sebuah lembaran nikah gitu, ada garis-garisnya dan di situ kita berpikir untuk membuat sebuah box. Oke, kita lanjut. Tibalah kita di pos 2 di mana kita menemukan harta karun lakban di situ. Lakban kita bawa, kita lanjut menuju pos 3. Nah, di pos 3 nih sempat terjadi ketegangan dan keseruan. Dan sebelum mencapai pos 3, kita ternyata nyasar nih. Jadi lurus langsung sampai di pos 4. Dan medan di pos 4 ini enggak cukup mudah juga sih, soalnya jalannya menanjak dan menerabas kerumbutan yang cukup lebar. Sampai di pos 4 kita cukup bagus tuh. Tiganya mana kita belum lewatin. Akhirnya kita balik lagi di pos 3 yang sebenarnya memang memakan durasi, tapi adanya kesalahan ini cukup menjadi keseruan tersendiri bagi tim kita. Dan ternyata pos 3 ini berada di Curug, dan di Curug ini kita menemukan juga harta karun, yakni sebuah lilin atau kalau Jawa Timuran atau di bahasa kita Mojokerto menyebutnya malam. Ini 4. 3 berarti di situ, Bu. 4. Liter dulu lah, berapa? Jangan. Tadi kan 4. Kita harus turun. Oke, setelah nyampe di pos 3 kita balik ke pos 4.
Di pos 4 kita diwajibkan untuk memotret hasil harta karun yang kita peroleh untuk dilaporkan. Dan setelah laporan terkirim, kita mendapat tugas selanjutnya, ini membawa air yang diisikan di box tadi yang kita rangkai. Jadi selotip tadi digunakan untuk memperkuat box di area luar dan lilin kita selipkan di pojok-pojokan di sela-sela. Kita pasang di situ untuk mencegah kebocoran. Smile guys. Dari 15 juta. Nah, kalau Nah, tantangan terberatnya di sini nih. Jadi membawa air pada box yang telah kita buat untuk sampai di pos 10. Nah, sempat berpikir nih, kan di peta itu kelihatan jalur air warna biru. Kenapa nggak kita bawa aja dari pos terakhir atau sumber air terakhir terdekat sebelum mencapai pos 10. Nah, di situ kita bingung. Soalnya di pos 4 itu kita ada poin tersendiri di tiap pos-posnya, dan di pos 4 itu ada poin tertinggi yakni 200. Soalnya yang lainnya poinnya mungkin cuma 50, 100 dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut menuju pos 5. Dari pos 4 ke pos 5, oke, box kita kosong. Dan di pos 5 itu kita menemukan sumber mata air, atau bukan sumber mata air, pipa bocor. Dan di pipa bocor itu kita uji coba box untuk menemukan kebocoran. Dan ternyata benar, di beberapa bagian terdapat kebocoran yang cukup parah. Akhirnya kita perbaiki box tersebut. Oke, box sudah diperbaiki dan air sudah terisi, kita bawa nih. Dan selama membawa air yang jelas memakan durasi. Soalnya membawa keseimbangan air tersebut biar enggak tumpah banyak-banyak, ya meskipun cukup berat. Menuju pos 6 cukup aman sih, soalnya jalurnya masih landai. Nah, dari pos 6 ke 7 ini jalurnya cukup curam, jadi jalurnya menurun, licin, dan ada webbing juga di situ yang sebagai pegangan untuk kita. Dan dari pos 7 kalau nggak salah sungai. Nah, sampai sungai itu box kita airnya sudah menipis, dan kita kan kepikiran nanti kalau sampai pos 10 airnya nggak sampai penuh, mungkin itu juga dinilai. Akhirnya kita isi lagi tuh box airnya hingga penuh, dan kita perbaiki juga box yang bocor-bocor. Jadi kita buletin tuh selotipnya kita full, kita ikat biar lebih kuat dan kokoh. Akhirnya kita bawa pos 7 ke 8, kita tambah air terus. Soalnya selama perjalanan kita menyusuri sungai kecil, jadi bisa tambah-tambah air. Dan bocornya sih cukup lumayan parah, jadi lumayan cepat habis. Oke, sungai, nyebrang sungai, lalu kita di sebelah kanan sungai. Air terakhir ini. Dia aja dulu. Oke, berjalan, tibalah kita di pos 9 di kolam ikan. Oke, dari pos 9 kita lanjut perjalanan menuju pos 10, di mana di jalur itu jalan cukup lumayan terjal juga. Kita melewati sawahan, jalurnya becek dan licin. Saat kita bijak, tanahnya bisa bikin kaki kita mancep. Dan tibalah kita di pos terakhir, pos 10, di mana di situ ada dua ember yang harus terisi penuh hingga tumpah-tumpah. Sempat terkaget juga, soalnya di dekat pos 10 itu terdapat juga aliran air, di mana kita juga diperbolehkan mengambil air dari situ juga. Di situ kita cukup kaget. Oke, air sudah terisi penuh dan kita mendapat tugas lain dari tugas, yakni mengisi jawaban yang telah dikirimkan melalui WhatsApp. Di situ ada pertanyaan, dan dari pertanyaan tersebut kita dapat nilai tambahan. Oke, jawaban sudah berisi. Selanjutnya kita mendapat pilihan
di mana di situ ada beberapa instalasi air. Kita diperbolehkan memilih 6 pilihan. Soalnya dari 10 jawaban kita mendapat 6 jawaban yang benar. Kita pilih 6 instalasi ini untuk memperbaiki instalasi warga di sekitar area tersebut. Oke, instalasi sudah kita pilih. Kita menuju lokasi di mana sesuai petunjuk dari WhatsApp rumah warga yang membutuhkan perbaikan instalasi airnya. Dan kita mencari-cari nih, bertanya-tanya sama warga yang mengerti dari foto yang sudah dikirim pada petunjuk tugas tersebut. Kita mau ngapelin Taisa. Parah. Tete Punten, assalamualaikum. Tete Punten. Kenal Tete ini? Teh Isa katanya ibu tadi namanya. Isa. Ah. Jadi mana? Benar bukan? Nggak tahu. Rumahnya ini? Nggak tahu. Itu. Isa mana? Isa teh berapa? Ya teh berapa itu? Bu, saya sih nggak kenal namanya. Ini kata ibu tadi namanya Isa. Atau barangkali bukan? Kenal nggak? Apa ya? Kurang kenal. Kalau rumahnya tahu nggak? Kira-kira. Mana ke arah bawah? Biasanya rumahnya mana? Ya bisa deh. Lain Omi. Lain. Nah. Coba Miss sambil lihat rumah-rumah. Ini emang RT berapa? Nggak ada ininya. Nggak tahu. Nggak kenal? Nggak kenal? Oke. Siap. Ke bawah. Masih di daerah sini? Oke, ntar. Jalan tanah ya? Tanah. Iya, tanah. Oke. Sip. Supaya di dalam juga. Terima kasih. Kasih tahu semuanya. Kata lewat. Mendingan tanya yang orang kenal deh, kamu nggak ya ini? Warung-warung di matanya lebih gampang kayaknya. Bentar. Namanya yang ini. Rumah sudah ditemukan dan kita mencari tahu masalahnya apa sih. Akhirnya masalah sudah ditemukan. Di situ kita menemukan sebuah pipa aliran air yang di situ ada belokan pipa air yang sebenarnya kurang rapi sih. Soalnya pipa air tersebut dibelokkan secara paksa, jadi dipanaskan terus dilengkungkan. Oke, ini bagian yang mau kita sempurnain karena ini sikunya kayak nekuk. Kita mau bikin jalur, nanti dari sini dipotong, pasang pipa lagi, dikasih nanti yang sambungan pipa, terus nanti kita sambungin ke sini. Jadi ini nggak nekuk tapi jalurnya kayak lebih rapi kayak gini. Oke, sip. Lu pegang dulu. Mir, punten Mir. Video. Masuk lagi. Lu Oke. coba buka kerannya Mir. Tes. Kita buka yang. Oke, ini udah jadi. Ini hasilnya lebih rapi dari yang sebelumnya. Dikasih siku, kita sambung ke sini dan itu merah. Oke. Instalasi sudah terselesaikan dengan rapi. Akhirnya tibalah kita di garis finish. Dan tibanya di garis finish dan ternyata teman-teman yang lain juga berada di garis start, udah balik lah. Tapi sih wajar soalnya kita memang startnya di garis akhir. Foto dulu nih sama Batang Ganteng nih. Kunci sama diri naik. Foto gua sama siapa? Ini informasi air yang udah dibuat sama tim 2 atau tim biru. Jadi ini tujuannya kita selalu butuhkan untuk kegiatan seperti apalagi seperti pandemi gini ya. Jadi habis pulang kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke rumah. Terus juga untuk mencuci motor. Bisa apa lagi? Mencuci hati yang kotor. Buat bersih rumah, nyiram tanaman. Ya, jadi lebih mudah. Nggak perlu ke belakang. Saluran dari Pansi Mas ini besar sekali ya dari sumber air ya. Ya. Bisa lancar. Oke, go. Oke, mantap.
Oke, tibalah momen-momen akhir, momen yang paling mendebarkan dari kita semua. Di situ sempat terjadi penundaan soalnya ditimpa hujan yang cukup lebat, jadi sempat kita menunggu di sebuah warung sambil kopi lagi. Oke, hujan sudah reda, acara dimulai. Di situ sudah hadir juga dari Kementerian PUPR Cipta Karya dan Mas. Ada juga kepala desa setempat. Oke, sambutan sudah selesai. Tibalah saatnya pengumuman. Juara kedua 10 juta rupiah dan juara pertama 15 juta rupiah. Oke, kita akan langsung untuk juara ketiga dengan poin 1765 dimenangkan oleh DJ tim merah, tim Riko. Oke. Dan juara pertama diperoleh oleh tim dari Kak Clares Taufan dan beserta timnya, dan juara kedua diperoleh dari tim Kak Kilbas dan kedua timnya, dan kita mendapat juara ketiga. Dan saya ucapkan selamat buat yang memperoleh juara pertama. Gak sia-sia Bang Hikam dari NTT jauh-jauh menuju Jakarta Bogor untuk mengikuti challenge ini, Water Adventure Jelajah Air Nusantara. Ya, meskipun mendapat juara ketiga, saya cukup senang dan sangat berterima kasih kepada pihak terkait yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya sangat senang sekali ikut tergabung dalam Water Adventure Jelajah Air Nusantara, karena dibalik pemenang dan juara-juara kita mendapat nilai lebih sih, soalnya kita sudah dapat ilmu, dapat aktif perjuangan, dapat sahabat baru dari teman-teman tadi, ada yang dari NTT, ada dari Bali, ada yang dari Boyolali, Semarang, Mojokerto, saya sendiri, dan ada dari Jakarta, jadi dari Bang Apri yang tergabung dalam tim Bang Rikas. Oke, untuk nilai perjuangannya sendiri dan ilmunya, kita mendapat nilai perjuangan betapa susahnya membawa air bersih untuk sampai langsung ke masyarakat. Jadi untuk teman-teman, saya harap untuk menjaga bersama kelestarian alam demi terjaganya sumber mata air kita, karena di sana masih banyak masyarakat atau warga yang membutuhkan air bersih. Oke, sekian dulu cerita perjalanan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay terus di channel Hamzah Black Rai. Terima kasih semuanya ya. Teman-teman di Mojokerto, tinggalkan insecure-mu, mari ngopi denganku.